Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang materi koordinat kartesius. Baiklah, materi koordinat kartesius seperti yang kemarin Ibu jelaskan dia bisa kita temui pada penggunaan denah. Ini salah satu kegunaannya kalau kita melihat denah, ini posisi tempat-tempat ini bisa diwakilkan oleh koordinat kartesius yang seperti ini. Kalau kita bikin posisinya seperti ini ya, ini sebagai sumbu x-nya dan ini sebagai sumbu y-nya. Jadi kita posisi masing-masing tempat ini ketika Sri mengunjungi salah satunya akan bisa kita tunjukkan dalam bentuk koordinat kartesius. Oke, koordinat kartesius itu contohnya saja ya, kita review dulu. Koordinat kartesius itu dia terdiri dari sumbu x, ini ya, sumbu x dan sumbu y. Nah, kalau sumbu x itu ke kanannya dia positif, angka-angkanya ke kirinya dia negatif. Nah, begitu pula dengan sumbu y. Kalau sumbu y ini karena dia vertikal, berarti dia ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, gimana cara menulis suatu titik koordinat pada bidang koordinat kartesius? Nah, cara menulisnya, kita menuliskan pertama angka yang ada pada sumbu koordinat mendatarnya atau sumbu x, baru sumbu y. Jadi pasangannya itu adalah x, y, bukan y, x. Misalnya saja kita mau nah ini misalnya ini adalah titik, misalnya ini titik C, misalnya Ibu bikin ini titik C. Nah, titik C. Nah, titik C ini kita menuliskannya dalam sebuah pasangan berurutan. Nah, maka dia harus kita lihat angka x-nya dulu, baru y-nya. Oke, angka x-nya baru angka y-nya. Oke, angka y-nya. Oke, yang kemarin itu. Nah, angka x-nya berapa? Nah, dia sejajar dengan angka 2 di x ya. Berarti x itu mendatar. Berarti 2. Ini 2 kan sejajar ini. Nah, berarti dia C itu angka x-nya 2. Kita ganti x-nya dengan angka 2. Oke, angka 2. Oke, koma. Nah, angka 2 ya. Nah, kalau begitu setelahnya kita lihat y-nya itu sejajar dengan angka berapa? Ternyata ke atas, yaitu angka 3. Berarti C itu terletak pada posisi koordinat 2,3. Nah, sesimpel itu ya anak-anak sekalian. Selain itu karena dia ada sumbu x dan sumbu y sesuai dengan gambar yang di sini, berarti dia membagi daerahnya menjadi 4 bagian. Oke. Nah, nama bagian atau daerah itu dinamakan kuadran. Nah, ini kuadran 1 namanya, kuadran 2, 3, 4. Berarti kuadran itu berbanding terbalik dengan perputaran arah jarum jam. Jadi dia ke kiri berputarnya ya. Nah, kuadran 1. Nah, apa yang berbeda di antara kuadran-kuadran ini? Nah, coba ini, ada positif-positif, negatif-positif, negatif-negatif, positif-negatif. Apa sih ini maksudnya? Nah, ini maksudnya adalah nilai X dan Y-nya. Coba perhatikan saja ini. Kalau kuadran 1, yang membatasi daerah ini adalah sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Ulangi, sumbu X positif dan sumbu Y positif. Oke. Nah, begitu pula dengan yang lain. Kalau yang kuadran 2, yang membatasinya kan yang ini. Berarti si X-nya yang negatif, Y-nya positif. Kalau yang sebelah sini, semuanya negatif. Ini kan negatif, ini juga negatif. Makanya dia negatif dan negatif. Nah, itu ya, cuma itu perbedaannya. Garis yang membatasinya yang membedakan. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Itu kan kita belajar tentang titik. Nah, gimana kalau kita lanjutkan tentang garis? Oke.
Posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, pada pembelajaran ini, posisi garis terhadap sumbu koordinat itu anak-anak sekalian ada dua. Yang pertama, garis tersebut sejajar dia dengan sumbu koordinat. Nah, ini kata kuncinya ya, garis sejajar. Garis sejajar itu gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya garis sejajar itu di dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama. Jadi dia berjarak yang sama, berjarak satu sama lain itu sama terus gitu. Nah, dia tidak akan bertemu, tidak akan memiliki titik potong. Nah, selanjutnya, jika garis L, nah misalkan ada dua buah garis, yaitu garis L dan garis G. Garis L dan garis G itu sejajar katanya. Nah, dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, gimana contohnya? Apa maksudnya dan gimana contohnya? Nah, ini contoh dari garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Ini M ya seharusnya. Oke. Nah, ini misalnya ada dua buah garis. Di dalam gambar ini yang sumbu X-nya. Nah, ini yang sumbu Y-nya. Nah, sumbu X dan Y-nya ini ada sebuah garis yang ternyata dia sejajar katanya. Kita anggap aja ini sejajar. Kenapa si G dan si L itu dikatakan sejajar? Nah, kita lihat konsep yang nomor satu. Apa yang dimaksud dengan konsep nomor satu tadi? Ini ada dua buah garis, misalkan ini G, ini L. Nah, kita hitung aja. Garis ini ke garis ini kita membutuhkan jarak berapa dia? Ternyata kita hitung coba dulu. 1, 2, 3 ke Y. 1, 2 dari si L. Berarti G ke Y 3, L ke Y juga 2. Nah, kalau kita jumlahkan kan 5. Nah, berarti ke sini juga 5 kotak enggak? Sini juga 5 kotak kah? 5 kotak kah? Ternyata 5 kotak. Karena jaraknya sama, maka garis G dan garis L itu dikatakan sejajar. Dia tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah bertemu di dalam satu titik. Nah, begitu anak-anak. Nah, begitu pula dengan pernyataan ini. Garis L sejajar dengan garis G dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Si G ini sejajar dengan L tadi kan. Nah, coba perhatikan G dengan X ini. Nah, di sini dia berpotongan kan? Tapi berpotongannya itu ketika kita lihat berapa sudut yang membentuknya X dan G ini. Ternyata dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti yang kita pelajari pada materi SMP kelas 7 kemarin, itu kan sudut 90 derajat itu berarti adalah sudut yang bisa dikatakan garisnya itu adalah tegak lurus. Maka karena si X tegak lurus dengan G, sedangkan G ini adalah sejajar dengan L, maka L juga tegak lurus dengan sumbu X. Nah, itu maksud pernyataan dari nomor 2 ini tadi ya. Nah, karena dia itu sama-sama. Kenapa? Kan simpelnya ini coba lihat. Di sini juga dia membentuk sudut 90 derajat. Ya udah, berarti dia sama-sama membentuk sudut sama-sama tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran kita yang ada di dalam buku? Nah, salah satu contoh soal yang bisa Anda temukan adalah ini contoh soalnya yang ada dalam buku. Ini, pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G min 4,5 dan H min 4,0 dan garis L melalui titik J 3,4 dan K 3,2. Apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian,
tentukan persamaan garis G dan garis L. Oke, untuk memahami contoh soal yang begitu panjang ini, maka yang pertama Ananda harus selesaikan terlebih dahulu adalah menggambar. Jadi abaikan pertanyaan ini, gambarlah terlebih dahulu garis G dan garis L-nya. Oke, garis G dan garis L-nya. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 1, apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Nah, untuk itu kita gambar ya. Garis G itu min 4, min 4,5. H min 4,0. Oke, garis G min 4,5. Berarti min 4 itu adalah X-nya. Min 4 berarti dia ke kiri. Min 4,5. 5 ke atas. Berarti ini dia. Ini dia ya. Nah, oke. Ini dia. Si G itu. Nah, begitupun dengan H. H min 4. Min 4 berarti dia ke kiri. X ya. Wah, 0. Berarti dia tepat di sini. Oke. Sesuai gambar tadi, kalau kita membuat garis G yang melalui katanya, yang melalui, berarti ambil penggaris, maka garis sebuah garis yang melalui keduanya. Hubungkan saja kedua titiknya. Hubungkan kedua titiknya, maka ini jadinya kan. Nah, begitu pula dengan titik J dan K yang dilalui oleh garis L. Nah, yang dilalui garis L, maka kita lihat dulu J itu titik koordinatnya apa? 3,4. Oke, 3. 3 berarti X-nya ke kanan 3,4 berarti ke atas 4. Berarti dia di sini. Oke, ini J. Dan K-nya coba 3,-2. Oke, 3,-2 berarti 3X-nya berarti dia ke kanan, -2 berarti ke bawah dia ya. Negatif 2 berarti ini dia. -2. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, ketika sudah ketemu si J dan si K tadi, oke, titik J dan titik K tadi, kita sama dengan yang garis G tadi, garis J juga kita hubungkan. Hubungkan, ambil aja penggaris, hubungkan kedua titik. Oke, ini tidak bagus ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya, sesuai dengan gambar biru tadi. Ini ibu oret-oret. Nah, coba perhatikan. Nah, apa yang ditanyakan soal nomor 1? Apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Katanya. Garis G dan garis L sejajar sumbu Y. Nah, coba perhatikan. Ini garis G. Ini garis L. Ini garis Y. Nah, yang pertama, si G-nya kita perhatikan dulu dengan si Y. Si G kita perhatikan dengan si Y. Nah, G itu ke Y berapa jaraknya? Di sini. Kalau kita lihat pada kotak-kotak ini berarti ada 4. Kalau di sini kita ambil kotaknya juga 4. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Juga 4. Oke, berarti karena jaraknya selalu sama, berarti G itu sejajar dengan L. G itu sejajar Y. Nah, gimana dengan si L? Nah, dia kan menanyanya dengan sumbu Y tadi. Nah, gimana dengan si L? Kita perhatikan pula si L dan si Y. Nah, L itu coba perhatikan. L itu sama kayak si G tadi. Kita hitung jaraknya. 1, 2, 3. Di sini 3. 1, 2, 3. Ternyata sama ya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke, karena sama, maka L sejajar Y. Karena dua-duanya sejajar dengan Y, ya, kita perhatikan L dan G. L dan G itu ternyata dia sama jaraknya kan? 4 tambah 3, 4 tambah 3, 4 tambah 3. Oke, sama-sama 7 di semua di semua titiknya yang ada di G dan L. Maka garis G dan L itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, penjelasannya ini ya, sama kayak Ibu jelaskan tadi. Nah, soal selanjutnya, jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X.
tegak lurus terhadap sumbu X. Sumbu X mana? Sumbu X itu yang mendatar ini. Yang mendatar ini ya, ini. Oke, yang mendatar, yang garis lurus ya. Nah, Ibu mencoretnya agar Ananda bisa mengetahui garis yang Ibu maksud. Oke, selanjutnya, kenapa dia tegak lurus terhadap sumbu X? Perhatikan saja, ini kan garis G. Garis G itu membentuk sudut 90 derajat ya, enggak terhadap sumbu X. Ternyata iya kan? Nah, begitu juga dengan garis L, juga membentuk sudut 90 derajat seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, oke. Sehingga garis G itu dan garis L juga tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini agak sedikit rumit ketika kita akan menentukan persamaan garis G dan garis L yang diminta pada soal nomor 3 ini. Oke, coba perhatikan. Persamaan garis G, otomatis kalau kata-kata ada persamaan itu ada tanda sama dengan yang akan kita temui. Seperti ini ya, tanda sama dengan. Nah, kenapa ini persamaannya X sama dengan min 4 dan L X sama dengan 3? Oke, persamaan garis G itu, kenapa dia selalu X sama dengan min 4? Karena dia yang berubah-ubah itu kan X-nya sama dengan min 4 itu kan yang selalu berubah itu kan si Y-nya kan. Tapi setiap garis yang ada di sini pasti dia min 4 huruf X Y-nya. Ulangi, huruf X-nya. Nah, ini kan selalu min 4. Coba kalau di sini jadinya min 4,1. Min 4,1 karena di sini 1 kan. Kalau di sini dia min 4,2. Kalau di sini min 4,3. Sini min 4,4. Nah, begitu seterusnya. Pokoknya ke bawah pun begitu. Ini min 4, min 1, min 4, min 2, min 4, min 3. Karena G-nya, X-nya yang selalu, persamaan garis G itu X-nya yang selalu sama, yaitu negatif 4, maka persamaan garis G itu X sama dengan min 4. Itu cara mudahnya ya, kalau garis itu sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Itu syaratnya ya. Nah, harus sejajar. Ini berlaku terhadap persamaan garis sejajar, persamaan garis sejajar. Kalau garis itu tidak sejajar, beda lagi cara mencari persamaan garisnya. Nah, sama halnya dengan garis G, ini, garis L juga begitu. Garis L itu kita dapatkan ketika kita melihat di sini ini mana yang tetap nilainya. Nilainya yang tetap di sini si X-nya atau si Y-nya. Coba kita perhatikan titik-titik di sini. Titik-titik yang ada di sini ternyata ini 3,1, ini 3,2, 3,3, 3,4. Kalau ke bawah 3,-1, 3,-2. Oke, berarti yang selalu sama itu adalah nilai X-nya juga. Maka persamaan garis L ya, maka persamaan garis L itu ya, kalau kita perhatikan tadi kan kita memperhatikan ini tadi. Nah, karena X-nya yang selalu sama yaitu nilainya ada 3, maka persamaan garisnya adalah X sama dengan 3. Sesimpel itu sebenarnya memahaminya ya anak-anak. Oke, sekali lagi itu berlaku untuk garis yang sejajar. Oke, selanjutnya kita posisi garis yang kedua yang mungkin terhadap sumbu koordinat itu adalah garis tersebut berpotongan. Nah, beda halnya dengan yang pertama, yang garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat itu yang paling mudahnya itu untuk memahaminya itu adalah garis tersebut punya titik potong. Punya titik potong itu dia ketemu di satu titik terhadap sumbu koordinat. Nah ya, terhadap sumbu koordinat. Ini sumbu koordinat kita di sini adalah X. Yang mendatar ini adalah X. Nah, yang vertikal ini adalah Y. Nah, kita misalkan ini Y ya. Kita misalkan ini si G tadi. Ulangi lagi ya, si G. Oke, ini si L. Oke. Nah, si L. Nah, coba perhatikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Berpotongan tidak dia? Si L itu.
Iya, nak. Ini dia bertemu dengan si X ketika min 1,0. Y 0,1 karena dia bertemu di sebuah titik. Nah, kalau dengan garis ini, pertama kalau dengan sumbu X mendatar ini dia bertemu di sini. Berarti min 1,0. Kalau dengan garis Y yang tegak ini atau vertikal ini, dia bertemu di sini. Oke, bertemu di sini kan? Nah, itu 0,1. Karena dia ada titik temu, titik potong itu adalah titik temunya, maka dia berpotongan. Nah, itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Begitu pula sama halnya dengan G. Nah, ternyata G itu kalau terhadap sumbu S, dia berpotongan di 2,0. Kalau terhadap sumbu Y, ya, si G dan si Y ini ternyata dia berpotongan di 0,-2. Nah, karena ada titik potongnya, maka garis tersebut adalah garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Oke, sesimpel itu. Gimana sih contohnya, Zah? Nah, contohnya itu adalah, ya ini. Seperti tadi, agak bercerita soalnya pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui pasangan titik-titik berikut. Kemudian tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau ada kata-kata hubungan, berarti ditanyanya itu dia sejajar atau berpotongan. Oke, berpotongan. Cuma itu pertanyaannya. Nah, lambang sejajar itu bisa garis miring dua begini ya. Nah, kalau berpotongan tetap ditulis berpotongan. Kalau tegak lurus bisa ditulis seperti ini. Oke. Itu istilah-istilah dalam matematika ya, anak-anak. Nah, apa katanya di sini? Gambarlah garis melalui pasangan titik berikut. Kemudian tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garisnya ada 1, 2, 3. Oke, kalau pertanyaan A adalah garis K, pertanyaan B adalah garis L, pertanyaan C adalah garis M. Oke, kalau kita gambarkan, kurang lebih gambarnya seperti ini anak-anak. Gambarnya seperti ini ya. Nah, garis K melalui titik A min 3, min 2, B min 1,2. Oke. A dan B. Yang pertama kita cari titik si A dulu. A berarti min 3 berarti X-nya ke kiri sebanyak 3. Ke kiri sebanyak 3. Oke, di sini dia. Koma min 2. Min 2 berarti Y-nya ke bawah. Negatif 2 berarti ini dia. Nah, begitu. Oke, ke bawah dia kan? Ke bawah ini. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini si A. Terus B. B min 1,2. Min 1,2. Min 1 berarti dia ke kiri 1 kotak, koma 2. 2 berarti dia ke atas. Ini dia. Oke, ini dia ya. Nah, min 1,2. Nah, sama halnya dengan tadi, kalau bikin garis ada dua titik yang melalui itu, tinggal dihubungkan saja. Nah, jadi begini ya, tinggal diginiin aja. Nah, tuh. Dia harus lurus seperti gambar ini sebenarnya ya. Nah, berarti K-nya, nah inilah dia K-nya. Sama dengan gambar yang garis biru ini ya. Nah, begitu pula dengan garis L dengan titik C dan D-nya, garis M dengan titik E dan F-nya. Dah, kita perhatikan lagi. Ini K, M, L. Oke, untuk yang pertama aja dulu. Perhatikan yang pertama si K. K itu gimana dia terhadap X dan Y? Kira-kira ada nggak titik potongnya dengan X dan Y? Ternyata ada. Kalau dengan Y dia di 0,4 dan di X dia berpotongan di min 2,0. Nih. Kalau Y 0,4, kalau X min 2,0. Otomatis
si K itu adalah garis yang berpotongan. Nah, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu dia ya. Nah, kalau garis L, caranya sama ya, bikin apanya tadi, bikin titiknya, bikin garis dari titiknya itu. Nah, ini garis L ya, sudah ditemui di sini, garis L. Garis L itu, coba perhatikan terhadap sumbu X. Nah, ada titik potongnya dengan sumbu X? Ketemu enggak ada titik potongnya? Ternyata tidak. Coba perhatikan. Di sini kira-kira jaraknya sama enggak terus? Oke, ternyata jaraknya sama. Berarti garis L ini sejajar sumbu X, sejajar sumbu X, sumbu X ya, sumbu X. Nah, gimana dengan sumbu Y? Dengan sumbu Y, berarti sumbu Y ini ya. Ada titik potong? Ada, ternyata di sini. Oke, ternyata ada titik potongnya di sini, tapi coba perhatikan di sini. Membentuk sudut 90 derajat tidak dia? Ternyata si L dan si X, si L dan si Y ini membentuk sumbu 90 derajat. Karena membentuk sumbu 90 derajat, maka dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Begitu. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, garis M gimana? Nah, garis M juga sama. Kita perhatikan saja. Berarti kali garis M, si E dan F, ini titik E dan F, sama dengan membuat garis yang tadi. Nah, ini garisnya. Nah, kita perhatikan lagi si Y dengan si X terhadap M. Kalau M dengan Y itu ada titik potong, ada titik ketemunya. Ternyata dia bertemu di 0,4. Sama dengan K tadi ya. Nah, ternyata dia bertemu di 0,4 di sini. Nah, dengan X dan M, coba perhatikan X dan M-nya. Garis X dan garis M, garis X dan garis M ternyata berpotongan atau ketemu dia di koordinat 4,0. Nah, kira-kira dia membentuk sudut 90 derajat? Karena tidak ya, ini sudutnya sudut lancip ini ya. Nah, karena tidak, maka garis M berpotongan dengan sumbu X, dan sumbu Y. Oke, kurang lebih seperti itu ya contoh soalnya. Kalau ada soal yang seperti ini yang menanyakan hubungan, pasti 3 kondisi ini yang ditanyanya. Dia sejajarkah, berpotongankah, atau tegak lurus. Oke, ini penjelasannya. K berpotongan, L sejajar sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalau si M-nya gimana? M itu ternyata berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ternyata sama ya. Nah, okay. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah materi terakhir hari ini, itu tentang titik tengah dan titik berat. Oke, apa itu titik tengah dan apa itu titik berat? Oke, pertama kita bahas tentang titik tengah ruas garis. Kalau titik tengah itu dia adanya di sebuah garis. Nah, sebuah ruas garis. Nah, jika P, ini konsepnya ya, jika P titik tengah AB dengan A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka koordinat titik P adalah P X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Oke, pusing Bu? Oke, dengarkan saja dulu, harap bersabar, pasti bisa. Oke. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini ada gambar ya. Ini ada gambar sebuah garis ruas garis AB. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, ternyata katanya si P itu adalah titik tengah. Titik tengah itu ternyata mengakibatkan jarak antara A ke P ini akan sama dengan P ke B. Nah, oke. Jadi dia membagi 2 garis ya. Nah, ini sama.
dari A ke P, dan P ke B. Oke. P ke B. Oke. Nah, sesuai dengan yang ini, kita tinggal menjumlahkan saja. Ini kan X1 tambah X2 bagi 2, dapat ini. Bagi 2 itu karena dia ada 2 bagian. Nah, teman-teman. Nah, YP itu dari mana dapatnya? Begitu juga. Y2 tambah Y, ulangi Y1 tambah Y2 bagi 2. Karena ada 2 daerah, bagi 2. Berarti dia YP. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan X2 XP, YP. Oke, sesuai dengan gambar ya. Gimana contohnya Bu dalam soal? Oke, bersabar. Oke. Tambahan. Selanjutnya, titik berat yang ada di sebuah segitiga. Jadi titik berat itu adanya di sebuah segitiga ya, anak-anak. Nah, gimana konsepnya, Bu? Konsepnya, kalau segitiga itu kita butuh minimal 3 titik ya, 3 titik sebagai titik sudutnya. Jadi kalau misalnya koordinat titik berat G, berarti ada titik berat yang kita sebut itu adalah titik G pada segitiga ABC dengan koordinatnya A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Ternyata titik G itu bisa kita cari nilainya apabila kita, kalau nilai X-nya kita jumlahkan semua X A, B, C, terus kemudian kita bagi 3. Nah, begitu pula dengan Y. Nilai Y-nya kita peroleh ketika menjumlahkan Y yang ini. Nah, kita bagi 3. Kenapa 3? Karena ada 3 titik. Oke, contohnya gimana? Contohnya pada soal ini. Nah, kita bahas yang segitiga ini saja ya. Nah, segitiga ini ternyata titik G-nya itu titik beratnya adalah 5,4. Dari mana sih dapatnya angka 5,4 itu? Sesuai dengan rumus ini, sesuai dengan rumus yang ini tadi, ya. Rumus yang ini tadi, kita memperoleh titik berat itu ketika kita menjumlahkan nilai X-nya itu dibagi 3 dan Y-nya kita jumlahkan lalu bagi 3. Oke, kita buktikan ya. 5, ini 5 ya. Nah, 5 ini A-nya, XA-nya berapa? Ini 1 kan? 1 ditambah 8 ditambah 6 berapa? Ternyata dia 15 bagi 3, ternyata 5. Oke, ternyata 5 dia. Oke. Y-nya gimana? Mulai lagi dari A. 3 ditambah 1 ditambah 6. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 8, berapa? 4 tambah 8, 12. Bagi 3, 4. Benar enggak 5,4? Ternyata benar. Oke, masih belum paham, Bu? Oke, kita bahas dua-duanya. Nih, 2 soalnya. Oke, soalnya yang selanjutnya. Si G 2,1 sebagai titik berat ini dari mana perolehnya? Dari ini, jumlahkan. Min 3 tambah 4, berapa? 1. 1 tambah 5, 6. 6 bagi 3. 3 itu dari mana ini? 6 bagi 3, 2. Ternyata X-nya benar 2. Ternyata X-nya benar 2. Nah, Y-nya lagi. Y mulai dari A lagi. YA adalah min 1. Min 1 ditambah min 1, min 2. Min 2 tambah 5, 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, ini 1 kan? Nah, ini 1. Berarti G itu adalah 2,1. Oke, seperti itu teman-teman. Anak-anak ibu sekalian. Nah, Bu, kami butuh contoh soal dari titik tengah dan titik berat. Ada. Oke, jangan risau. Ini ada 3 buah soal yang bisa Ananda temui di
buku paketnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini sebenarnya tidak ada ya. Anggap aja tidak ada. Oke. Deh. Nah, soal nomor 1 yaitu P adalah titik tengah ruas garis AB. Tentukan koordinat titik P jika A 10,-15 dan B -4,-7. Nah, gimana sih cara menyelesaikan seperti ini? Nah, caranya pertama kita bikin dulu ruas garis AB kayak tadi. Ini AB. Ini si A. Oke, ini si B. Cara memudahkan kita memahaminya. P adalah titik tengah, berarti kan sesuai dengan gambar yang Ibu bikin tadi. Berarti P titik tengah. Oke, udah. Nah, si A itu titiknya berapa? Ternyata A itu 10,-15, B itu -4, B itu -4,-7. Nah, ini A 10,-15. Oke. Rumus untuk mencari titik tengah sebuah garis itu gimana caranya tadi? Oke. Rumusnya adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini. Kita jumlahkan si X-nya bagi 2, kita jumlahkan si X-nya bagi 2, jumlahkan si Y-nya bagi 2. Jadi jumlahkan saja. Oke. Maka 10 ditambah -4, ini dia kan. 10 tambah -4, jadi ke bawah kan. Nah, itu gunanya kita menulis ulang titiknya ya anak-anak. 10 ditambah -4 bagi 2. 10 tambah -4 bagi 2. Ternyata jawabannya adalah 3. Karena 10 tambah -4, 6 bagi 2, 3. Oke, selanjutnya. -15 tambah -7, -22. -22 bagi 2 berapa? -11. Oke, ini keliru ya. Seharusnya ini -11. Berarti P-nya yang benar adalah 3, -11. Oke. Nah, ketemu dia. Nah, berarti P adalah 3, -11. Ini soal nomor 1. Oke, soal nomor 2 gimana? Soal nomor 2, ini kan soal cerita. Soal cerita pendek lah gitu ya. Nah, kita gambarkan saja. Kalau soal cerita itu kita baca langsung kita gambarkan ya. Apa bunyi soalnya? AB adalah diameter lingkaran dengan koordinat titik pusat P 4,-2. Tentukan koordinat titik B jika koordinat titik A adalah -5,7. Oke. AB adalah diameter lingkaran. Berarti ada sebuah lingkaran. Kita bikin ya. AB itu adalah diameternya. Oke, ada A, ada B. Oke. Terus P 4,-2. P itu adalah titik pusat. Titik pusat itu berarti dia di tengah-tengah. Ya kan? Berarti ini membagi 2 juga. Dia sebagai jari-jarinya, AP dan PB ini sebagai jari-jari, maka dia sebagai titik tengah. Si P ini sebagai titik tengah. Oke, titik tengahnya berapa? 4,-2. Nah, tentukan koordinat titik B jika A-nya berapa? A-nya -5,7. Nah, berarti kita tulis lagi ini. Nah, beda halnya, rumusnya tadi kan ini. Tapi ternyata si B itu seharusnya kan ada X2 dan Y2-nya kan? Ada X2 dan Y2-nya di sini kan? X2 dan Y2-nya. Maka kita tulis, masukkan saja yang kita ketahui. Si A itu kan perwakilan X1 dan Y1. Berarti kita ganti X1 dan Y1-nya dengan -5 dan 7. X2 dan Y2-nya tetap karena B-nya yang kita cari. P-nya udah kita temukan. Iya kan? P-nya udah diketahui. P 4,-2. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, untuk menentukan nilai X2-nya, untuk menentukan nilai X2 dan Y2-nya, kita pecah. Ini berarti dia sama dengan ini. Dan yang
si Y juga sama dengan Y. Oke, kita lanjutkan. Berarti X2-nya itu bagaimana? Berarti min 5 ditambah X2 per 2 sama dengan 4. Otomatis, kalau sama-sama kali 2, berarti min 5 ditambah X2 sama dengan 8. Nah, otomatis si X2-nya kita peroleh adalah 13. Begitu juga ketika kita menemukan, mencari Y2-nya. Y2-nya itu, kecoret dia ya. Oke, kita hapus dulu supaya nggak membingungkan. Kita hapus, oke. Ini. Y2-nya itu gimana? Y2-nya itu kita peroleh dari sini tadi ya. Kalau yang ini ke sini, oke. Nah, 7 tambah Y2 per 2 sama dengan min 2. Berarti 7 tambah Y2, nah, kalau sama-sama kali 2, berarti 7 ditambah Y2 sama dengan min 4. Berarti Y2 sama dengan min 11. Berarti kita gabungkan saja. Si B itu harusnya kan X2, Y2. X2, Y2. X2, Y2. Nah, gabung aja. X2-nya siapa? X2-nya 13. Y2-nya min 11. Oke, berarti titik B adalah 13, min 11. Oke, begitu soal nomor 2 untuk menjawabnya. Tinggal digambar dulu ya. Nah, selanjutnya soal tentang titik berat. Nah, apa bunyi soalnya? Tentukan koordinat titik berat G pada segitiga ABC di mana A-nya sebegini, B-nya min 5,4 dan C-nya min 10,11. Berarti A-nya tadi 6, min 9 ya. Udah, cara paling simpelnya tulis saja dulu titiknya. Nah, setelah ditulis seperti ini, ditulis ke bawah ya A, B, C-nya. Nah, setelah tulis di bawah ini, sesuai dengan rumusnya tadi apa? Kita menjumlahkan semua nilai X bagi 3. Kalau untuk cari titik berat ya, jumlahkan semua nilai Y bagi 3. Nah, itu paling mudah ya. Maka, kita ganti aja nilainya. Ini kan, berarti kita jumlahkan ini. Nah, bagi 3. Berarti 6 tambah min 5 tambah min 10. 6 tambah min 5 tambah min 10. Berapa? 6 tambah min 5, 1. 1 tambah min 10, min 9. Min 10, min 9 dibagi 3, min 3. Oke, berarti G-nya min 3. Nah, begitu pula dengan Y-nya. Y-nya kita jumlahkan juga, baru bagi 3. Nah, Y-nya min 9 tambah 4, min 9 tambah 4, min 5, min 5 tambah 11, berarti min 6. Oke. 6 bagi 3, 2. Jangan lupa 3-nya ya. 6 bagi 3, 2. Berarti G-nya sama dengan min 3,2. Nah, begitulah kira-kira konsep materi kita hari ini. Ada tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat, titik tengah, dan titik berat. Oke. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami dengan baik. Insya Allah ini terperinci dan disertai contoh-contoh soal. Gimana? Tugas-tugasnya nanti Ibu lampirkan pada grup kita. Nah, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.